Berangkat dari visi besar dan memiliki kewenangan mengelola aset ribuan triliun, masih banyak yang mengkhawatirkan bagaimana jaminan transparansi dan akuntabilitas dari Danantara. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Metro TV, CEO Danantara Rosan Ruslani memastikan Danantara tak kebal hukum dan tata kelolanya bebas dari kepentingan politik. Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Danantara resmi diluncurkan dengan misi utama sebagai instrumen investasi strategis untuk mengoptimalkan aset-aset badan usaha milik negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Metro TV, CEO Danantara Rosan Ruslani menyatakan nilai utama dari Danantara tidak hanya terletak pada pengelolaan aset yang mencapai sekitar 900 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 14.000 triliun rupiah. Namun lebih pada misinya sebagai instrumen pemerintah dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dividen yang ada di BUMN itu akan kita kelola. Karena kenapa? Karena kepemilikan dari BUMN itu 99% akan dimiliki oleh Danantara. 1% akan dimiliki oleh Kementerian BUMN, tapi mereka memegang saham syariah atau saham merah putih. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena pemilik dari BUMN itu adalah Danantara dan juga Kementerian BUMN, sehingga dividennya itu kan diberikan kepada pemilik saham dari perusahaan-perusahaan BUMN ini. Nah, oleh sebab itu sahamnya memang kami terima dan kami akan kelola terutama untuk melakukan investasi-investasi yang memang mempunyai dampak yang besar, berkelanjutan dan berkesinambungan dan yang paling penting bagaimana terus menciptakan lapangan pekerjaan. Berangkat dari visi besar dan memiliki kewenangan mengelola aset ribuan triliun rupiah, masih banyak yang mengkhawatirkan bagaimana jaminan transparansi dan akuntabilitasnya. Rosan memastikan tidak ada yang kebal hukum termasuk Danantara yang bisa diaudit oleh BPK maupun KPK. Soal tata kelola, Rosan memastikan Danantara bebas dari kepentingan politik. Kalau kita lihat di Danantara ini, yang seperti yang saya sampaikan, timnya nanti bisa dilihat adalah tim-tim yang terbaik yang ada di Indonesia maupun di regional maupun dari luar negeri, global. Karena kita memilih timnya ini bukan atas dasar suka tidak suka, tapi atas dasar profesionalisme. Dan kita pun melarang, misalnya ada di dalam aturannya sampai saudara tingkat 2 itu tidak boleh ada di dalam satu di dalam Danantara maupun sebagai badan pengelolanya. Jadi itu kita sudah atur sangat tegas karena kita tidak mau ada benturan kepentingan. Dan nggak ada orang titipan dari partai politik, nggak ada orang titipan. Kita ambil ini melalui proses yang baik dan benar gitu. Dan saya disampaikan juga di peraturannya bahwa tidak boleh ada orang partai. Tidak boleh ada orang partai. Hal ini juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan Danantara harus dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, saling mengawasi dan harus bisa diaudit oleh siapapun. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas, Danantara membentuk struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir hingga mantan Presiden sebagai Dewan Penasehat. Ini memang sebuah proyek raksasa, inovasi raksasa. Nah, Bapak Presiden sudah benar sekali perlu diawasi oleh semua pihak, tapi ya diawasi semua pihak, tapi pelaksana diberi kebebasan. Undang-undang yang sudah diteken oleh teman-teman di DPR dan pemerintah itu memberi kebebasan korporasi kepada mereka. Jadi kasarnya, oke, lu gua kasih uang, lu gua kasih kebebasan, lu gua awasi, sekarang tugas lu untuk membuktikan bahwa lu berprestasi.
Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini bisa mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. Dengan sinergi yang kuat di Danantara, Indonesia diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai dengan target pemerintah serta menjadi negara dengan pendapatan tinggi di masa mendatang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.